kita sukai gitu misalnya. Nah itu kita bisa happy, atau bisa kita ngerjain sesuatu itu kita bisa bahagia. Tapi ya memang penghalang-penghalangnya, pikiran-pikiran yang salahnya itu yang memang perlu kita cari tahu apa. Gitu. Wow, by the way nih Kak, kan tadi ada ternyata happy itu ada situasi-situasinya. Tapi gimana sih caranya kalau kita biar happy tapi situasinya tuh lagi buruk gitu Kak? Kadang kan kita gimana caranya biar aku happy tapi situasinya tuh gak mendukung gitu. Gimana sih kayak biar kita tuh happy terus gitu? Nah, ya namanya hidup ya, pasti kan ada hal-hal yang bikin kita nggak happy gitu kan. Pasti ada situasi-situasi yang memang tidak ideal, tidak memungkinkan. Tapi sebenarnya justru dari sana kita justru bisa belajar bahwa, jadi kayak memang ada ini penulis yang bilang bahwa sebenarnya kebahagiaan itu sendiri bukanlah absen dari negatif emosi gitu, bukan karena kamu nggak sedih makanya kamu bahagia gitu ya kan, pernah dengar kan gitu ya. Memang karena kesedihan itu nggak membuat orang nggak bahagia gitu. Balik lagi, bahagia itu ada di kita, bisa kita akses kapanpun, dan justru malah masalah-masalah yang kita hadapi, kesedihan-kesedihan atau emosi-emosi negatif itu ada untuk kita justru bisa belajar gimana ya kita bisa jadi bahagia gitu. Karena tanpa merasakan itu, tanpa merasakan yang emosi negatif, belum tentu kita bisa tahu gimana caranya kita jadi bahagia gitu. Oh, jadi emang apa? Ya, energi negatif tuh yang tadi emosi-emosi itu tuh sebenarnya baik buat agar kita tuh bahagia gitu ya, kayak biar kayak mencapai gimana caranya biar aku tuh bahagia. Oh. Bisa belajar lebih bahagia. Yes, lebih bahagia lagi kita gimana? bisa diakses kapan aja. Yes. Cuman karena pikiran kita yang selalu berkelabu dengan masa lalu itu yang membuat kita gak bahagia. Nah aku tadi agak tertarik juga masalah Kak Pipi bilang itu ada pikiran-pikiran yang salah. Nah ini aku mau nanya nih, mungkin dari para pengunjung atau dari teman-teman yang penasaran ya? Yang ada di sini, apa sih itu ciri-cirinya pikiran yang salah? Apakah ketika kita mengingat masa lalu, apakah itu salah? Nah itu, karena kan biasanya konotasinya masa lalu itu dengan kesedihan. Karena jarang-jarang orang yang mengingat masa lalu itu bahagia. Karena banyak sedihnya lah aku waktu itu gitu. Nah itu kan menjadi juga salah satu faktor kita nggak bahagia. Nah apakah salah nggak kalau kita mengingat masa lalu? Sebenarnya nggak salah sih. Jadi itu jawaban singkatnya. Sudah langsung bubar. Aduh. Nggak salah. Jadi kayak ya kembali lagi di kita, kalau misalnya konsultasi psikologis gitu kan, kalau misalnya konsul sama kita, justru kita akan bilang perasaan-perasaan negatif atau mengingat masa lalu itu ada untuk kamu gitu loh. Nah tujuannya apa? Supaya kita merefleksi balik gitu loh. Misalnya terus teringat nih sama masa lalu, belum move on gitu misalnya kan, kayak kenapa ya aku keinget terus nih sama orang ini, terus kalau keinget tuh kayak sedih gitu. Relate ya. Nah itu kan biasanya cewek itu kayak gitu, dia bisa lagi buat kenal sama orang baru karena masih ingat masa lalu tuh. Nah ya justru itu dikenali, kenapa saya masih ingat sama orang itu. Kesedihan itu melambangkan apa sih buat kamu, buat kita gitu. Misalnya, oh ternyata kesedihan itu karena saya merasa ditolak, atau saya masih ingat tuh sakitnya dulu waktu disakitin orang itu, makanya itu masih muter aja di sana, nggak berhenti gitu kan gitu. Nah dari sana baru kita tahu, oh ternyata itu, baru kamu bisa sembuh dari sana. Jadi tidak perlu dihindari tapi perlu dipelajari ya. Jadi biar kita tidak terulang kembali ya, kenangan-kenangan yang tidak seharusnya kita kenang.